Lebih dari sekedar tim, inilah fakta Persib Bandung layak menjadi juara 3 kali berturut-turut di Liga 1 Indonesia. Ya, Persib Bandung kembali mencetak sejarah besar di sepak bola Indonesia. Bukan cuma juara, tapi hat-trick juara Liga Indonesia. Tim yang dulu sering diragukan, diejek, bahkan dianggap gagal, sekarang justru jadi klub paling konsisten di Indonesia. Karena jujur, membangun tim juara itu sangat sulit sama halnya dengan mempertahankan gelar juara. Tetapi Persib Bandung bisa mempertahankan gelar juaranya karena mereka bukan sekedar tim. Lalu faktor apa yang membuat mereka menjadi juara sampai 3 kali berturut-turut? Kita simak videonya. Siapa yang tidak kenal Persib Bandung, klub kebanggaan masyarakat Bandung dan sekitarnya ini adalah tim yang sangat solid dan tim elit di Indonesia. Dulu mereka dihina, dulu mereka dianggap cuma besar nama saja dengan semua pemain perekrutannya, nama-nama besar yang mereka rekrut, tetapi mereka dianggap cuma sebelah mata dan hanya mengandalkan pemain-pemain top dunia, tapi nyatanya tidak bisa menjadi juara. Bahkan setiap gagal juara, Persib selalu jadi bahan ejekan lawan-lawannya. Tapi hari ini semua orang dipaksa melihat kenyataan bahwa Persib Bandung bukan lagi sekedar klub besar saja. Mereka sekarang adalah simbol mental juara. 3 kali juara beruntun itu adalah sebagai bukti kerja keras mereka selama ini. Sebuah rekor, sebuah sejarah, dan mungkin awal dari era baru sepak bola Indonesia. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, di negeri seberang seperti JDT, dia sedang membangun, adalah awal-awal dia membangun klub ini dengan fondasi yang sangat kuat. Nah, apakah Persib mengikuti jejak dari JDT yang ada di Liga Malaysia, dan bisa jadi Persib akan menjadi tim atau raksasa yang kuat secara manajemen tim maupun permainan dan sanggup menjuarai liga-liga Indonesia selanjutnya, bahkan di kancah Asia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Sport Up ID, tempat kita ngobrol olahraga lebih dalam, lebih emosional, dan lebih jujur. Kalau kalian suka konten sepak bola Indonesia seperti ini, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dukungan kalian penting banget buat perkembangan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah follow dan juga terima kasih yang sudah komen. Mari kita lanjut lagi, guys. Fakta di lapangan menyebutkan emang Persib adalah tim besar, namun tim ini sering diremehkan lawan-lawan. Kalau kita bicara Persib hari ini, kita nggak cuma lihat trofinya saja. Karena kenapa? Perjalanan mereka menuju titik ini begitu panjang, begitu melelahkan, dan dibangun dengan fondasi-fondasi yang kuat dan benar. Selain itu, tekanan-tekanan yang datang meskipun dari pihak internal maupun eksternal sangat-sangat kencang. Persib adalah salah satu klub terbesar di Indonesia dengan memiliki fans yang besar, ekspektasi tinggi dan juga besar, tekanan-tekanan yang besar dari pendukung, dari internal, dan dari semua pihak. Tapi justru karena itu, setiap kegagalan Persib selalu terasa lebih sakit karena baik penonton, baik internal, pemain, dan lain sebagainya menuntut Persib itu harus jadi juara. Karena wajar ya kalau kita menuntut Persib itu juara, karena mayoritas pemain dan kriteria pemain yang didapatkan dan didatangkan setiap musimnya itu sangat hebat sekali. Tentu saja kita tidak lupa tentang Michael Essien dan lain sebagainya. Sekarang kita menyaksikan pemain-pemain diaspora kita kebanyakan di Persib Bandung, dan juga yang paling terbaru adalah Kurzawa yang langsung didatangkan dari ex pemain PSG. Ini menambah suntikan dan menambah lagi ekspektasi yang besar dari fans Persib Bandung. Banyak musim ke belakang di mana Persib punya skuad yang sangat bagus dan tidak bisa diragukan lagi untuk menjadi juara. Punya pemain yang besar, tapi gagal di momen-momen penting atau momen terakhir sebelum dia menjadi juara. Dan di sepak bola kita ini, di Liga 1 Super yang sangat luar biasa ini, kalau gagal, ejekan datang dari mana-mana. Rival mengejek, netizen menyerang, tekanan semakin besar dan badai semakin besar akan datang. Bahkan ada masa di mana banyak orang mulai mempertanyakan apakah Persib ini benar-benar jadi tim dominan. Dan jujur, tidak semua klub bisa bangkit dari tekanan sebesar itu. Tetapi beda dengan Persib Bandung, dia mampu bangkit, dia mampu membuktikan di detik-detik terakhir dia berjuang bersama rivalnya, yaitu Borneo FC. Dia 1 minggu terakhir dia benar-benar fight dan masih deg-degan, tetapi mental juara dari Persib Bandung ini membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi juara Liga 1 selama 3 kali berturut-turut. Bayangkan 3 kali berturut-turut meraih itu
gampang, mempertahankannya lebih susah, dan dia mempertahankannya selama 3 kali berturut-turut. Aplaus buat Persib Bandung. Selanjutnya kita flashback pada musim-musim berikutnya. Setiap musim Persib mulai berubah, dan perubahan itu bukan cuma soal taktik saja, bukan cuma soal transfer pemain saja, tetapi soal mental. Karena tim juara bukan tim yang selalu bermain indah, tapi tim yang tetap kuat saat ditekan. Persib mulai punya identitas, mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menderita demi menang. Nama-nama seperti Maklok, Beckham Putra jadi bagian penting perjalanan ini. Tapi sekali lagi, bukan cuma pemain yang membuat Persib juara. Yang membuat mereka berbeda adalah mental, adalah suatu pondasi yang kuat, yaitu dukungan para internal, supporter, juga pemain-pemain grade A. Kita lihat, pemain inti dan pemain cadangan Persib Bandung adalah grade A semua, yang siap dimainkan di semua kompetisi, di setiap menit, dan di setiap strategi yang dijalankan oleh pelatih Burjan Hodak. Sementara itu ditambah lagi dengan mental untuk bangkit, mental untuk tahan tekanan, dan mental untuk setiap tetap dan di jalur juara. Itu adalah mental yang sangat kuat, dan pada akhirnya sejarah itu benar-benar terjadi. Persib Bandung mencetak hat-trick juara Liga Indonesia 3 kali beruntun. Buat sebagian orang mungkin ini cuma statistik saja, tapi buat Boboto ini adalah perjalanan yang sangat emosional. Karena mereka ada pada masanya menyaksikan sendiri Persib gagal juara. Mereka ada saat Persib dihina, dan sekarang mereka menikmati hasil perjuangan itu. Makanya suasana Persib selalu berbeda, karena klub ini bukan cuma soal sepak bola, tetapi soal identitas, soal kebanggaan, dan soal loyalitas. Dan yang paling menarik, Persib sekarang bukan cuma menang, tapi mereka mulai menciptakan rasa takut di Liga 1. Karena apa? Karena lawan tahu mengalahkan Persib sekarang tidaklah mudah dan sangat sulit dengan semua mayoritas dan taktik dari Persib sendiri. Setelah Persib kembali menjadi juara, media sosial langsung panas, langsung ramai, komentar-komentar bermunculan. Ada yang memuji, ada yang iri, ada yang mulai membandingkan pemain-pemain. Dan jujur, itu normal dalam sepak bola. Karena semakin besar sebuah tim, semakin besar juga kebencian yang mereka terima. Sama halnya mungkin kalau di Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Dulu banyak pemain Persib diragukan, bahkan sempat dihina. Tapi sekarang mereka justru berdiri sambil membawa trofi, dan itu membuat perjalanan Persib semakin terasa emosional. Karena pembuktian terbaik adalah lewat debat, bukan lewat debat, tapi lewat hasil juaranya. Pertanyaannya besar sekarang ya. Apakah Persib sedang membangun dinasti baru di Liga Indonesia? Coba kamu komen. Karena mempertahankan juara jauh lebih sulit dibandingkan merebut juara pertama. Semua lawan sekarang ingin menjatuhkan mereka. Semua stadion akan lebih panas, tekanan akan lebih besar, dan tantangan terbesar Persib musim depan bukan lawan mereka, tapi rasa puas dia sendiri. Karena banyak tim besar hancur karena merasa sudah cukup. Tapi kalau Persib bisa menjaga mental ini, mungkin kita sedang melihat salah satu era terbesar dalam sepak bola Indonesia. Dan terlepas kalian fans Persib atau bukan, satu hal yang harus kita akui, kesuksesan besar ini tidak datang secara instan. Ada kegagalan, ada tekanan, ada rasa sakit, ada ejekan, tapi Persib memilih bertahan. Dan hari ini mereka menikmati hasilnya. Sepak bola Indonesia butuh rivalitas, tapi juga butuh apresiasi. Karena liga kita akan berkembang kalau banyak tim kuat, dan sekarang Persib juga membuktikan bahwa mereka pantas ada di puncak. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Persib sekarang layak disebut dinasti baru Liga Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Support terus channel ini supaya berkembang jadi channel olahraga yang oke dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sport ID, maju terus.